Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Rahman dengan NIK 212410359. Di video kali ini saya mau membahas mengenai animasi algoritma shortest path graph complete. Nah, jadi pembahasan ini masih berlanjut dengan video saya yang sebelumnya yang mengenai algoritma shortest path. Tapi kalau itu berlaku di seluruh graf, kalau ini kita spesifikkan grafnya itu adalah graf komplit dan kita gunakan animasinya agar terlihat lebih baik juga, lebih bagus gitu ya. Oke, jadi apa itu graf komplit? Jadi definisinya graf komplit itu jadi setiap vertex pada graf komplit itu harus atau akan memiliki pasangannya dengan vertex lain. Contohnya di sini, lihat. Di sini vertexnya itu ada 5 ya. Vertex ini pasti berpasangan dengan vertex lainnya. Kita lihat sebentar. Vertex ini berpasangan dengan yang lainnya, ini, dan yang ini. Vertex yang atas ini dia berpasangan dengan sama dengan seluruh vertex lainnya. Ini. Vertex yang ini berpasangan dengan ini. Jadi intinya vertexnya bertetangga dengan vertex lainnya selain vertex dia sendiri. Nah, selain itu jumlah edge setiap vertexnya itu ordo dikurang 1. Jadi maksudnya gimana? Nih, misalkan ini ya, vertex ini, terus edge-nya ada berapa? Edge-nya itu berarti dia memiliki ordo kurang 1. Ordo dari graf ini adalah 5 karena ada 5 vertex itu 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kurang 1. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 benar. Yang kedua, ini juga harusnya ada 4. Karena ya ini jumlah edge setiap vertexnya yaitu ordo kurang 1. Jadi itu 2, 3, 4. Yang ini tuh 2, 3, 4. Yang ini 2, 3, 4. Dan ini 4. Kemudian tidak ada edge yang parallel, nggak ada ya di sini. Yang dari sini balik lagi ke sini tuh nggak ada. Karena ini graph complete simple yang kita buat itu. Oke, algoritma yang akan saya buat itu seperti ini kurang lebih. Nanti pertama kita akan mengenerate vertex random ya, menggunakan modul random. Jadi x, y-nya terserah di mana aja. Mungkin grafnya nggak akan kayak gini, grafnya berantakan, tapi intinya ya semua vertexnya ini memiliki pasangan ya. Vertex ini berpasangan vertex lainnya, vertex ini berpasangan dengan vertex lainnya. Tapi mungkin grafnya agak berantakan nanti karena random ininya, titiknya. Terus nanti itu yang satu, langkah tadi satu. Terus langkah 2 kan udah dibuat vertexnya. Sekarang kita yang kedua ini kita membuat grafnya. Tadi kan baru titiknya itu 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kedua itu kita sambungkan dari titik ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Terus yang ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Pokoknya harus membentuk graf komplit, intinya membuat graf komplit. Kita sambungkan edge-nya. Kemudian yang 3 baru kita melakukan algoritma shortest path-nya. Yang keempat kita menampilkan di GUI-nya beserta animasinya nanti ya. Nah, untuk membuat vertex-nya kita gunakan list comprehension-nya. Jadi gini, misalnya n-nya terserah mau berapa ya. Kalau 4 berarti nanti akan nge-looping 4 kali, terus isinya itu x-nya itu di generate random menggunakan modul random, dan y-nya juga randomnya. Terserah ini pixelnya sesuaiin dengan ukuran layar kalian. Kalau saya supaya nggak penuh-penuh, jadi y-nya 0 sampai 700 pixel aja. Kemudian x-nya ini 0 sampai 700,
Y-nya 0 sampai 500 ya, biar kelihatan. Kemudian jika sudah membuat vertexnya, baru kita lakukan algoritma graph complete-nya. Kan tadi kita udah punya vertexnya. Sekarang ya kita ini fungsinya ya. Jadi gini, kita create x sama dengan 0. Ini apa gunanya? Nanti di sini ya, kita masuk sini dulu biar lebih jelas. Nah, jadi di loop pertama itu kita ngambil vertex setnya 0 sampai sebelum akhirnya. Berarti kalau ada misalnya 5, misalnya ada berapa vertex? Ada 5 vertex ya. Berarti kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti karena kita sebelum terakhir ngambilnya berarti 0, 1, 2, 3. Oke. Jadi kita ambil 0, 1 sampai 3. Misalnya kita ada 4 vertex nih. Kemudian x-nya ditambah 1. Jadi di sini for yang kedua ini dia ngambil vertex setnya dari indeks ke 1 sampai terakhir. Oke. Kemudian kita lakukan random. Weight-nya terserah ya. Mau berapa? Kita random aja di sini ya weight-nya. Antara 0 sampai 30. Kemudian nanti kita akan append-kan di grafnya ya. Nanti sini ada, di sini kurang harusnya. Di sini harus ada graf ya. Nah, sini. Nah, di sini harusnya ada. Ini buat grafnya nanti. Nah, nanti akan diappend-kan ke sini. Nanti jadi aja sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 dan seterusnya. Jadi nanti akan membentuk sebuah graf di mana setiap indeksnya itu akan memiliki seperti ini. Isi indeksnya berarti V1, V2, weight-nya nanti. Nah, ini bobotnya. Seperti ini. Oke. Oke, nanti di create aja ya. Kenapa kok kayak gini vertexnya? Ininya apa? Ngambil setnya kok kayak gini supaya tidak terjadi paralel gitu ya. Tidak ada edge paralel. Jadi kita kalau yang udah dibentuk edge-nya itu, nah kita nggak usah bentuk lagi, nggak usah buat lagi gitu edge-nya. Nah, segini caranya. Yang sudah ada edge-nya yang kita nggak usah buat lagi edge-nya. Jadi makanya kayak gini. Nah, untuk algoritma ini sama sih gak ada beda ya. Jadi mungkin bisa saya percepat yang di sini. Ini sama kayak video saya yang sebelumnya. Untuk penjelasan algoritmanya sendiri. Nah, masih sama ya. Jadi bisa saya percepat. Nah, untuk solusi walk-nya. Nah, mungkin ini lebih enaknya saya di sini ya jelasinnya. Langsung ke kodenya aja. Nah, jadi pertama user itu nanti bakal inputin n-nya. N-nya itu harus lebih dari 3 karena ini graf complete, maka ordernya harus lebih dari 3. Kalau nggak 3 ya minta akan mengulangi sampai 3. Kemudian di sini ada ini untuk UI, ini untuk Windows-nya, root-nya, ini untuk canvas-nya kita ngegambar. Kemudian ini untuk vertex set-nya untuk ngebuat vertex-nya random ya. Kemudian ke graf kita siapkan variabel atau ya variabel list, gunanya itu untuk ya grafnya, untuk graf complete-nya, ngisi edge-nya ya, edge-nya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Ini untuk membuat grafnya. Nanti kita buat grafnya. Karena ini vertex set.
ini udah dibuat, terus diambil setnya, kemudian nanti disambung-sambungkan jadi graf K atau complete graph. Nah ini draw bisa terakhir ya jelasinnya. Ini untuk shortest path-nya masih sama, yang ini untuk mencari neighbor-nya, dimana nanti neighbor-nya itu akan nge-return ini, akan nge-return neighbor-nya dan juga wedge atau bobot berapa jarak ke neighbor-nya. Oke, yang sum column ini gunanya untuk nantinya ngejumlahin pad-padnya ya, edge-nya, sisinya, buat ngejumlahin sisi-sisinya yang sudah ada gitu walk-nya. Yang shortest path, nah kan tadi udah dihitung nih, solusi walk-nya udah dihitung, nanti ditentuin di fungsi shortest path ini. Kemudian yang untuk path ini penjelasannya sama seperti kemarin, ini tidak ada yang berubah. Jadi nanti kurang lebih kayak gini. Yang pertama itu dia akan mencari neighbor-nya, terus ditanya apakah ada neighbor. Kalau nggak ada ya udah dia buntu jalannya, nggak ada neighbor. Nanti bakal mundur di sini nanti. Nah di sini bikin mundur. Kemudian di sini dia akan looping buat cari neighbor-nya yang masih ada nantinya. Terus kalau ternyata pas dicek tetangganya itu adalah targetnya atau finish-nya, maka kita akan nge-append ke solusi walk-nya. Nah, seperti itu. Ini kalau belum ketemu, ya berarti kita lakukan walk aja. Walk ke neighbor yang belum divisited. Ini kalau kasusnya belum ketemu ya targetnya. Kalau udah ketemu ya udah walk. Gitu. Nah, untuk jalanin kodenya, nah ini startnya saya tentuin. Jadi yang awal itu indeks 0 itu berarti startnya, dan indeks akhir itu tentuin sebagai targetnya ya, tujuan akhir kita. Pet variable ini buat nyimpan solusi walk-nya. Ini kan tadi ini baru solusi walk-nya ya, kombinasi yang bisa dilalui, walk-nya ada berapa. Nah, oke, nanti walk-nya ini disimpan di sini, solusi walk-nya nanti baru diseleksi pakai fungsi pad ini. Fungsi pad ini gunanya untuk seleksi mana walk yang paling terdekat ya, solusi walk yang paling terdekat. Oh enggak, pad ini baru menjalankan fungsi ini. Nah, yang shortest path ini baru menentukan solusi walk atau jarak walk yang terdekat di antara banyak solusi. Kemudian pencet A. Nah, jadi untuk memulai animasinya kita pencet A ya. Jadi seperti ini, kita klik. Nah, nanti ditanya di programnya mau berapa ordonya. Nah, anggaplah 4 terlebih dahulu. 4. Programnya muncul, terus kita klik A untuk memulai animasinya. Seperti ini. Nah, oke, jadi kayak gini ya. Nah, jadi nanti kita manggil A, nanti bakal si A itu yang baris ini, dia bakal nginvoke fungsi draw. Nah, di draw itu yang pertama, if pertama itu buat gambar vertexnya. Jika vertexnya udah kebuat, nanti kita gambar graf komplitnya. Jika graf komplitnya udah kebuat, nah maka nanti kita
gambar solusinya. Itu aja sih. Tuh kayak gini. Coba ya sekarang ke 5. 5. Nah, program nyala, kita pencet A. Programnya akan mengenerate vertexnya, titiknya dulu, baru edge-nya, baru path-nya. Nah, path-nya kebetulan ini ya, dari 0 ke 4, udah itu aja. Coba kita jalankan lagi, pencet 5. Kita pencet A, tek, tek, tek. Nah, kita ada edge-nya. Nah, jadi dari 0 ke titik terakhirnya itu ini ya, berapa? 5 ya. Buat dari 0 terus ke 2 terus ke 5. Itu adalah solusi yang terpendek. Coba kita tambah lagi sekarang indeks yang ke-6. Kita pencet A. Nah, oke. Nah, sekarang buat edge-nya. Nah, yang terpendek itu adalah ini ya. 0, indeks 0, dan ini yang indeks terakhirnya 5. Path-nya itu adalah 12. Ini adalah path yang terpendek. Ya. Solusi path terpendek. Kalau 7 bagaimana? Ini 7. Nanti akan nge-generate. Tek, 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 tek. Nah, seperti ini. Tuh, agak lama ya, habis banyak. Nah, dari ke 0, terus ke 4, terus ke 6. 7 tambah berapa? 1 ya? 1, 8 berarti ini. Path terpendeknya adalah 8. Coba ya sekali lagi, tapi agak dikit aja. Pencet A. Nah, ini jelas ini. Nah, coba kita lihat. Mulainya di 0, awalnya target finishnya di 4. Kalau kita ke sini dulu, terus ke sini itu adalah 24. Kalau ke sini 19 berarti emang udah terpendek. Terus ke sini 25 udah lewat. Berarti coba kalau ke sini 7, 21 udah lewat. Berarti benar ya. Ini udah jalur yang terpendek. Oke, mungkin sekian saja hasil presentasi mengenai project akhir yang saya buat mengenai animasi algoritma shortest path graph complete ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Mohon maaf juga apabila masih kurang jelas dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.